This video is dedicated to Ayu Azhara in the final review assignment of the Islamic Macroeconomic Semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Dan di sini saya akan membahas tentang dinar dan dirham untuk menjadi penyelamat uang dunia. Berbicara sejarah, bahwasannya sejak keruntuhan sistem emas Bretton Woods pada tahun 1971, sistem moneter internasional bertumbuh pada dolar Amerika Serikat. Sejak itu, dolar menjadi primadona pada hampir semua negara, sebab semua mata uang dunia mayoritas ditambahkan dengan dolar Amerika Serikat. Alasan penetapan dolar pada saat itu dikarenakan Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, dengan ditunjukkan posisi GDP Amerika Serikat pada saat itu adalah 20% GDP dunia, dan juga dolar dianggap sebagai mata uang yang relatif stabil dibanding mata uang lainnya. Konsekuensinya, mayoritas negara di dunia menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar, termasuk juga transaksi keuangan internasional seperti ekspor-impor, perdagangan minyak, dan jasa keuangan internasional menggunakan dolar AS sebagai alat transaksi, sehingga secara tidak langsung ada keterkaitan yang cukup tinggi dari semua negara tersebut terhadap stabilitas dolar. Munculnya kekhawatiran itu karena instabilitas bar akan mendorong instabilitas mata uang di seluruh dunia, dan juga ekspor inflasi ke seluruh dunia, serta beban ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat akan dibayar oleh miliaran orang di dunia. Adilkah? Menyikapi ketidakadilan seperti itu, banyak pengamat mencoba mencari sistem moneter global yang relatif dapat dijadikan pengukur nilai dan menyimpan nilai yang stabil. Mirand tahun 2002 dalam bukunya The Wealth of Nations menyebutkan setidaknya ada 5 kriteria yang patut dimiliki agar suatu komoditas dapat secara efektif berfungsi sebagai uang, yaitu yang pertama adalah terstandarisasi, lalu yang kedua adalah diterima secara umum, yang ketiga mudah dipecah nilainya, mudah dibawa, yang keempat dan yang terakhir adalah nilainya tidak mudah tergerus dengan cepat. Apakah emas layak dijadikan uang? Berbicara dalam konsep uang dalam Islam itu sangat jelas. Uang adalah uang dan uang bukanlah kapital. Sedangkan di dalam ekonomi konvensional itu tidak jelas. Mereka mengartikan bahwasanya uang adalah uang dan uang adalah kapital. Padahal di antara keduanya ada beberapa perbedaan. Salah satunya yang paling signifikan adalah bahwa uang dalam konsep Islam merupakan public goods, sedangkan dalam kapital adalah private goods. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia dan umat Islam bersandar pada mata uang yang memiliki tingkat kestabilan yang lebih terjamin tanpa dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, bebas dari inflasi, bunga atau riba, gora dan gambling, serta unsur-unsur spekulatif lainnya. Dinar. Secara umum, dinar memiliki arti sebagai koin emas yang seberat 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sementara itu saudara kembarnya yakni dirham memiliki koin murni dengan berat 2,979 gram. Itu berbentuk perak yang seringkali kita lihat untuk jadikan investasi ya. Kalau emas sendiri itu sering dijadikan investasi seperti rekan saya Pak Julianto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianto, mahasiswa fisika semester 8. Menurut saya pribadi, emas adalah sebuah alat untuk investasi yang mana itu menjaga nilai harta kita. Kalau kita bicara tentang dinar, itu banyak sekali kelebihan dari dinar tersebut. Yang pertama, dari kelebihan dinar adalah terbebas dari bahaya inflasi. Kita tahu bahwasanya produk investasi, jika kita investasikan seperti uang kita untuk membeli deposito, untuk menabung deposito, kalau kita mau ngambil uangnya, kita harus menunggu dalam jangka waktu tertentu, yaitu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Dinar memiliki likuiditas yang tinggi. Artinya apa? Dinar itu sangat mudah diperjualbelikan, karena dinar dapat dengan mudah dibagi dan dijumlahkan. Nilai jual kembalinya itu sangat tinggi.
hidup yang islami memiliki dinar seperti ada kebanggaan tersendiri ya bagi umat Islam. Bagaimanapun dinar secara tidak langsung menggambarkan betapa makmur kehidupan Islam di masa jahiliyah. Lalu berlaku dimanapun, dinar dan dirham itu berlaku di seluruh dunia. Jika kita lihat bahwasanya kita ke Timur Tengah, kita ke Malaysia, di situ biasanya ada toko yang menempel stiker menerima pembayar dengan dirham. Dan sekarang pun sudah banyak juga loh yang menerapkan sistem tersebut di Indonesia. Dan bahkan sekarang ada Pasar Muamalah Jogja ini apa sebenarnya? Jadi pasar yang mengikuti sunnah Rasul ya, karena tidak dipungut biaya. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengulangi cadangannya agar dinar emas serta sistem barter digunakan dalam perdagangan sesama negara Islam. Dan selaku Tuan Rumah dan Pengerusi Persidangan Tun Dr. Mahathir Mohamad melihat penggunaan dinar emas serta sistem barter perlu digunakan dalam perdagangan sesama negara Islam. Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad menyerukan penggunaan mata uang dinar emas dalam perdagangan antara negara-negara Islam. Seperti Anda lihat tadi videonya, bahwasanya Pak Menteri Malaysia mengajak untuk menggunakan dinar dan dirham sebagai blok perdagangan. Baiklah, untuk penggunaan dinar dalam perdagangan internasional akan memberikan berbagai keuntungan. Yang pertama adalah mengurangi dan menghapus resiko nilai tukar. Resiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dunia, terutama perdagangan internasional. Kehadiran uang dinar akan menghapus setiap resiko yang ditimbulkan dari nilai tukar, karena dinar adalah mata uangnya stabil dan menguntungkan bagi setiap negara yang melakukan perdagangan. Walaupun harga nilai emas berfluktuasi, tetapi tingkat perubahannya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat fluktuasi uang kertas. Yang kedua adalah penggunaan dinar akan mengurangi terjadinya spekulasi, manipulasi, dan arbitrasi terhadap mata uang nasional. Penggunaan dinar akan mengurangi biaya transaksi perdagangan dan meningkatkan perdagangan. Lalu penggunaan uang dinar dalam perdagangan akan meningkatkan perdagangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kerjasama antar negara peserta. Penggunaan uang dinar dalam perdagangan internasional akan mengurangi kekuasaan dengan sistem perdagangan uang Fed yang saat ini telah memberikan ruang kepada negara-negara maju untuk menguasai perekonomian dunia. Penggunaan dinar akan mengurangi ketergantungan negara berkembang dan miskin terhadap perekonomian negara maju, mengingat sebagian besar sumber daya alam di dunia ini di negara-negara berkembang. Jadi menurut saya dinar dirham sangat memungkinkan untuk direalisasikan sebagai mata uang pengganti uang kertas yang merupakan hard currency atau flat money, dengan menganalisis dan membandingkan kelebihan dinar emas ketimbang flat money. Pasti semua kebijakan dan perubahan ini pasti ada yang tidak mau, ada yang positif dan negatif. Tapi kita lihat bahwasanya jika nantinya hasil dari uang dinar ini setelah diterapkan dan ini berdampak positif kepada banyak umat di dunia, maka ini hal yang harus diterapkan daripada kita terus-menerus mengikuti flat money dan mengikuti sistem kapitalis. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Bagaimana kalau kita menggunakan dinar dan dirham? Berikan tanggapan Anda di komentar di bawah ini. Jangan lupa like di sini, komen di sini, like di sini. Sini atau pendek? Atas sedikit. Sini. Oke. Sini ya. Like, comment, and subscribe. Oke. Ulang. Like, comment, and subscribe. Oh iya. Like, comment, dan subscribe. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Mustafa dari Ekonomi Syariah kelas E mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classy.